Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, puji dan syukur kepada Tuhan, kita bisa bertemu lagi di dalam acara Renungan Harian GP Kris Pangkal Pinang. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa lebih dahulu, minta Roh Kudus menolong kita untuk mengerti firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di dalam sorga atas pemeliharaanmu, kami boleh ada sampai sekarang ini. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami. Tolong hamba-Mu boleh menguraikannya dengan sederhana dan jelas. Terima kasih Tuhan, inilah permohonan kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi saudara sekalian, kita terima kasih kepada Tuhan, kita boleh berjumpa di dalam acara Renungan Harian gereja kita. Pada hari Sabtu yang lalu, saya telah mengajak saudara sekalian memikirkan satu tema, yaitu tentang dunia yang diciptakan oleh Allah semulanya itu adalah indah dan menjadi tempat tinggal yang nyaman bagi manusia. Tetapi sayang sekali karena manusia pada waktu itu Adam dan Hawa telah berbuat dosa, sehingga dosa telah merusak dunia ini. Sehingga dunia yang nyaman yang dicipta oleh Allah untuk kita tinggal ini sudah menjadi terkutuk dan kita harus menderita di dalam dunia ini. Nah saudara sekalian, oleh sebab itu sampai saat ini kita masih tinggal di dalam dunia yang diciptakan oleh Tuhan yang pertama itu, yang sudah rusak karena dosa. Nah keadaan ini apakah akan terus menerus sampai selama-lamanya? Apakah dunia kita ini ada satu waktu akan berakhir? Nah saudara sekalian, kalau kita baca di dalam Alkitab, maka kita akan menemukan bahwa dunia yang kita tinggal ini pada satu hari akan dihentikan. Alkitab memberitahukan kepada kita, dunia yang kita tinggal sekarang ini pada satu saat dia akan dimusnahkan dengan api. Nah ini dapat kita baca di dalam surat kedua Petrus, di dalam pasalnya yang ketiga ayat 8 sampai 13. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. 2 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai 13. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru.
di mana terdapat kebenaran. Nah, saudara sekalian, di dalam ayat-ayat ini beritahukan kepada kita bahwa dunia yang kita tinggal sekarang ini pada satu hari akan dimusnahkan dengan api. Dan Tuhan akan menciptakan langit dan bumi yang baru. Jadi saudara sekalian, Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa dunia yang kita tinggal ini akan dimusnahkan dengan api. Kita tidak tahu api apa itu yang Tuhan pakai untuk memusnahkan dunia ini. Saudara sekalian, apakah akan pakai api dari bom nuklir? Kita sendiri tidak tahu. Kita tahu bahwa sekarang ini ada berapa negara yang mempunyai bom nuklir yang luar biasa dahsyatnya. Antara lain umpamanya Amerika, Soviet, Inggris, Perancis, Tiongkok, India, Iran, dan lain-lain, saudara sekalian. Kalau mereka menggunakan bom nuklir yang mereka miliki, maka dunia ini akan hancur lebur. Tetapi saudara sekalian, apakah Tuhan akan memakai ini? Kita tidak tahu. Cuma saya pikir kalau tadi kita baca mengatakan bahwa yang akan dimusnahkan dengan api itu bukan hanya bumi kita ini, tetapi langit juga akan dimusnahkan dengan api. Saya rasa bom nuklir tidak akan dapat memusnahkan langit yang diciptakan oleh Tuhan. Ya, kalau dunia ini bisa. Oleh sebab itu kemungkinan saya rasa bukan dengan bom nuklir. Tetapi kita tidak tahu. Sampai Tuhan datang nanti baru kita akan mengetahuinya. Nah, saudara sekalian, kita harus mengetahui bahwa di dalam Alkitab pernah Tuhan memusnahkan dunia pada waktu itu. Yang pertama adalah pada zaman Nuh, ketika manusia sudah terlalu jahat sehingga Tuhan menghukum mereka dengan air bah yang luar biasa. Dapat kita baca di dalam Kejadian pasal 6. Ya, Tuhan mendatangkan air bah yang luar biasa, memusnahkan semua umat manusia. Hanya keluarga Nuh, 8 orang yang diselamatkan. Kemudian Tuhan juga pernah menurunkan api untuk memusnahkan kota Sodom dan Gomora karena dosa-dosa mereka. Nah, saudara sekalian, tetapi api yang diturunkan Allah pada waktu itu hanya memusnahkan berapa kota saja. Antara lain Sodom dan Gomora, tidak seluruhnya. Tetapi ayat Alkitab yang kita baca tadi, seluruh alam semesta ini akan dimusnahkan dengan api. Nah, kapan itu akan terjadi? Saudara sekalian, kalau kita baca di dalam Matius pasal 24, kemudian Lukas pasal 21, kita akan mengetahui kejadian itu adalah pada waktu Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Itu akhir zaman. Ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya, maka dunia ini akan diakhiri. Dan semua manusia harus diadili oleh Tuhan kita Yesus. Baik mereka yang sudah meninggal ataupun masih hidup pada waktu Yesus datang kedua kalinya. Dan kita semua harus dan akan berdiri di depan Tuhan Yesus sebagai hakim yang paling adil dan terakhir. Nah, sesudah itu Tuhan akan menciptakan langit dan bumi yang baru. Jadi saudara sekalian, bukanlah langit bumi yang kita sekarang ini dimusnahkan, lalu hilang, lenyap. Lalu kita tidak mempunyai tempat tinggal lagi. Tidak. Tuhan akan menciptakan langit dan bumi yang baru. Nah, hal ini dapat kita baca di dalam Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai 5. Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai 5. Di situ kita baca langit dan bumi yang baru. Saya bacakan. Lalu aku melihat langit
yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Ayat 3. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Amin. Saudara sekalian, ayat-ayat ini beritahukan kepada kita bahwa Tuhan akan menciptakan langit dan bumi yang baru. Terjadi ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Dan kalau kita baca di dalam Alkitab, kita akan mengetahui ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya, kita akan diberi tubuh yang baru. Nah, saudara sekalian, tubuh yang baru ini bukanlah tubuh yang kita miliki sekarang. Karena tubuh kita sekarang ini tercemar oleh dosa. Ada kelemahan-kelemahan. Ada sakit penyakit. Ada penderitaan. Ada kematian. Tetapi saudara sekalian, Alkitab beritahukan kepada kita. Pada waktu Yesus datang kedua kalinya, kita akan diubah. Diberi tubuh yang baru. Sepertinya tubuh Tuhan Yesus yang sudah dibangkitkan. Dan orang-orang yang sudah mati, yang sudah dikuburkan. Ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya, mereka akan dibangkitkan. Dan Tuhan akan mengaruniakan kepada mereka tubuh yang baru. Nah, saudara sekalian, inilah suatu sukacita bagi kita. Nah, tentang dunia yang baru ini, tentang keadaan dunia yang baru ini, Nabi Yesaya pernah meramal atau menubuatkan di dalam Yesaya pasal 65 ayat 17 sampai 25. Yesaya berkata demikian. Yesaya 65 ayat 17 sampai 25. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Tetapi kegiranganlah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorai dan penduduknya penuh kegirangan. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan terdengar lagi bunyi tangisan dan bunyi erangan pun tidak. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup berapa hari atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda. Dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Ayat 21. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain yang mendiaminya. Dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. Sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon.
dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Mereka tidak akan bersusah-susah dengan percuma dan tidak akan melahirkan anak yang akan mati mendadak. Sebab mereka itu keturunan orang-orang diberkati Tuhan, dan anak cucu mereka ada beserta mereka. Maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarkannya. Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput. Singa akan makan jerami seperti lembu, dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus, firman Tuhan. Nah, saudara sekalian, kita di sini kita melihat langit dan bumi yang baru nanti. Kita akan tinggal di dalamnya. Keadaan itu persis seperti dunia Taman Eden yang diciptakan oleh Tuhan untuk kita manusia sebelum Adam dan Hawa berbuat dosa. Jadi saudara sekalian, Tuhan akan mengembalikan dunia yang baru nanti seperti Taman Eden sebelum Adam dan Hawa berbuat dosa. Nah, saudara sekalian, pada waktu itu kita semua akan diadili oleh Tuhan. Kita akan diberi pahala. Kita akan memiliki tubuh yang baru. Jadi saudara sekalian, di dunia baka nanti bukan hanya roh kita hidup, tetapi Tuhan akan memberi kita tubuh yang baru. Satu tubuh yang kekal, yang tidak akan mengalami sakit penyakit, yang tidak akan mengalami penderitaan, tidak akan mengalami kematian lagi. Oleh sebab itu saudara sekalian, kenapa? Pada waktu itu manusia tidak akan jatuh lagi dalam dosa seperti Adam dan Hawa pada waktu itu. Kenapa? Karena iblis, setan, dan roh-roh jahat semuanya sudah dihukum di dalam api neraka. Mereka tidak akan datang lagi ke dunia untuk mengganggu kita, untuk menggoda kita. Nah, saudara sekalian, hari ini kita masih hidup di dalam dunia. Kita masih menghadapi pandemi virus COVID ini, saudara sekalian. Kita masih harus menderita. Tetapi tidak apa, saudara sekalian. Kita hanya sementara saja. Satu hari kita akan bertemu kembali dengan Tuhan. Dan Tuhan akan memberi kita tubuh yang baru. Oleh sebab itu, mari kita tetap beriman kepada Yesus. Jangan kita ragu akan juru selamat kita. Kita tetap setia kepada Dia. Dan kita hidup suci untuk kemuliaan Tuhan. Pada satu saat Tuhan datang menjemput kita. Kita boleh bertemu dengan Tuhan dengan sukacita. Kiranya Tuhan memberi pengharapan ini kepada kita. Sehingga kita tetap setia kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Kami hari ini masih hidup di dalam dunia yang sudah rusak ini. Masih banyak virus-virus penyakit yang mengganggu kami. Tetapi kami bersyukur kepada Engkau. Karena kami dijanjikan pada satu hari Tuhan Yesus akan datang kembali kedua kalinya. Dan Tuhan akan memusnahkan dunia yang fana ini. Dan Tuhan akan menggantikannya dengan langit dan bumi yang baru. Dan Tuhan akan memberi kami tubuh yang baru. Kami boleh hidup bahagia bersama dengan Tuhan di bumi langit yang baru nanti. Terima kasih Tuhan, kuatkan iman kami supaya kami tetap setia kepada Tuhan. Walaupun pada saat ini kami masih banyak mengalami pencobaan kesulitan. Tetapi biarlah kami tetap teguh menanti kedatangan Tuhan. Beri kami kemampuan, kekuatan, hidup suci untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah permohonan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara sekalian. Sampai berjumpa lagi pada kesempatan yang lain. Amin. Tuhan berkati kita.